kan menerapkannya atau kebalikannya. Terus kita introspeksi di momentum Ramadan yang sangat baik ini, yang sangat monumental ini, kita terus mengkaji, menggali, bertafakur bagaimana bersolawat kepada Rasulullah dalam tatanan kehidupan. Kalau kita lihat satu frame di dalam Al-Quran bahwa Allah, malaikat, bahkan orang mukmin bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi. Itu di dalam firman-Nya yang cukup tenar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka orang mukmin pun bersolawat. Ketika Allah bersolawat kepada Nabi, artinya apa? Allah mengakui, Allah mempercayai, yang disebut al-mukmin. Allah al-mukmin percaya kepada utusannya, kepada nabinya. Demikian halnya malaikat percaya kepada utusan Allah, kepada nabi Allah. Ketika malaikat percaya kepada nabi Allah dan percaya kepada utusan-utusan Allah, maka malaikat melalui perintah Allah menyampaikan wahyu. Ini sebuah kepercayaan malaikat kepada utusan Allah. Allah al-mukmin percaya. Allah al-mukmin mempercayakan, sekaligus percaya dan mempercayakan kepada nabinya. Maka di dalam teks lain salawat Allah kepada nabi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah sebuah delegasi yang luar biasa, perintah yang luar biasa, bahwa Nabi Rasul diutus oleh Allah untuk alam semesta ini dengan membawa rahmat. Nah, ini artinya apa? Allah percaya, malaikat percaya kepada Nabi, kepada Rasul, maka orang mukmin pun percaya kepada Nabi dan Rasul. Sehingga korelasi solawat yang diucapkan harus dikaitkan dengan kepercayaan, harus dikaitkan dengan keimanan, harus dikaitkan dengan keyakinan kepada Rasul, bahwa Rasul adalah utusan Allah. Ketika kita yakin, ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Rasul itu adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah kita yang percaya itu harus menerapkan, memfola, menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan kita seorang mukmin harus menghindari apa yang dilarang, apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kita solawat di dalam kehidupan, dengan pengertian bahwa kita yakin, kita percaya, dan kita beriman, maka apapun yang Rasul bawa, yang Rasul sampaikan, yang Rasul contohkan kepada umat manusia, wajib hukumnya kita memfola di dalam kehidupan. Nah, ketika kita memfola di dalam kehidupan terhadap apa yang dibawanya, yaitu akhlakul karimah, maka kita artinya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin orang yang percaya kepada orang lain, orang yang cinta kepada orang lain, ketika orang yang dicintainya menyuruh sesuatu, kemudian orang yang mencintainya tidak melakukan apa yang disuruh oleh orang yang dicintainya. Nah, ini tidak mungkin. Jadi kalau orang mengaku cinta Rasul, mengaku sayang kepada Rasul, cinta kepada agama, dipastikan
dalam proses kehidupannya dia akan melakukan, akan memfola akhlaknya yang agung. Dipastikan orang tersebut akan berakhlakul karimah, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Tidak hanya kepada satu agama, bahkan kepada agama apapun yang dianut oleh orang, pasti dia akan melakukan tenggang rasa tepos liro yang baik. Inilah wujud daripada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memfola akhlaknya yang agung. Maka disampaikan di dalam sebuah riwayat, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa Rasul ambil, pahami, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Rasul pahami, hindari di dalam kehidupan. Ini artinya bersolawat. Jadi jelas, dengan pola seperti ini kita gampang, mudah mengintrospeksi kepada diri kita, apakah kita bersolawat di mulut saja atau kita sudah juga bersolawat di dalam kehidupan dengan memfola akhlaknya yang agung. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga dengan solawat tadi maka kita juga memfola akhlaknya yang agung, berarti kita juga sesuai dengan petunjuk agama. Contoh keseharian, bagaimana menjadi seorang suami terhadap istri, bagaimana menjadi seorang istri terhadap suami, bagaimana seorang istri dan suami terhadap anak-anaknya, bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya, bagaimana seorang keluarga, sebuah keluarga terhadap tetangganya, terhadap lingkungannya. Semua itu harus digunakan solawat dalam artian memfola akhlaknya yang agung di dalam kehidupan. Jelas buat kita, ketika kebalikannya, ada manusia mengaku cinta Rasul, mengaku cinta Nabi, tetapi mulutnya mengumbar fitnah, mengumbar ghibah, tidak mengenakan, mengganggu yang lain, dipastikan hanya pendusta belaka. Meskipun ia mengaku cinta kepada Rasul. Sebab Rasul menyampaikan di dalam riwayat, al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Seorang muslim adalah seorang yang tetangganya menjadi aman dari mulutnya, tetangganya menjadi aman dari sikap-sikapnya. Nah, demikian halnya kebalikan, berarti belum disebut muslim kalau orang masih mengganggu dengan lidah dan sikapnya di dalam kehidupan. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Bahkan Qutbul Auliya menyampaikan, la taqul ana muslim illam taqti bil syara'it al-islamiyah wa haqiqatuhu wa hiya al-istislam baina yadayil haq azza wa jalla. Janganlah seorang mengaku muslim seandainya dia tidak bisa mengaplikasikan, menerapkan, tidak bisa mengejawantahkan nilai-nilai keislaman, yaitu adalah istislam baina yadayil haq azza wa jalla. Dia patuh, dia berserah, dia tunduk kepada aturan-aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dua pola memuji dan bersolawat kepada Rasulullah, bila kita praktekkan, hakul yakin kita akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat yang kajian selanjutnya yang biasa kita kaji di minggu kedua, yaitu kitab Hidayatus Salikin, pada halaman mungkin halaman 27 atau 26-27 di buku Bapak. Di buku saya halaman 16 karena cetakannya lebih kecil, jadi ini halaman 16. Yang di buku Bapak mungkin lebih besar, itu bisa lihat halaman 26. Nah, jamaah rahimakumullah, ini lanjutan dari bab yang kedua yang disebut al-babuth tsani fit ta'atil zahirah.
Bab yang kedua tentang kepatuhan secara lahiriah. Sebelum dilanjut, saya akan kembali mereview bahwa yang disebut taat di dalam literatur bahasa kita, bahasa Arab, agama kita adalah at-ta'atu muwafaqatul amri qasdan. Taat adalah muwafaqatul amri qasdan, yaitu kepatuhan, suatu kesesuaian yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Kesesuaian dengan apa? Kesesuaian dengan aturan-aturan agama. Jadi ada faktor kesengajaan untuk menjalankan kepatuhan. Nah, faktor kesengajaan untuk menjalankan kepatuhan itu di dalam bahasa Arab disebut ta'ah, yaitu hiya muwafaqatul amri qasdan, yaitu kesesuaian antara petunjuk agama dengan yang dijalaninya. Tapi kesesuaian itu punya nilai faktor kesengajaan. Seperti orang menjalankan ibadah, maka ibadah yang dijalankannya sengaja dilakukan. Nah, kesengajaan itu disebut kepatuhan. Hari ini kita sedang berpuasa, maka orang menjalankan puasa dengan faktor kesengajaan berarti orang melakukan taat, disebut melakukan ketaatan di dalam beragama. Dan ajaran-ajaran agama yang banyak sekali diantaranya adalah di dalam rukun Islam dilakukan dengan faktor kesengajaan, maka itu disebut taat. Dan kebalikannya, ketika ada perintah agama dihindari dengan faktor kesengajaan, itu disebut namanya maksiat. Nah, maksiat ini kebalikan persus dari taat, yaitu maksiat hiya mukhalafatul amri qasdan, itu punya faktor kesengajaan untuk menyalahi perintah. Sehingga faktor kesengajaan inilah yang punya nilai disebut maksiat. Sedangkan apabila ada faktor tidak sengaja melakukan kejahatan atau bahkan tidak sengaja melakukan kebaikan, maka itu tidak punya nilai di dalam agama. Jadi begitu penting adalah niat. Sehingga niat itu di dalam bab-bab ilmu, di dalam bab-bab beribadah menjadi nilai yang utama, menjadi bahasan yang pertama di dalam kajian-kajian keagamaan. Sehingga niat itu penting. Niat itu, motivasi itu, catatan itu penting untuk bagaimana seseorang menjalankan ibadah selanjutnya. Itu adalah tumbuh dari niat. Maka dengan momentum Ramadan ini, mari kita niatkan apa yang di pagi hari ini kita kaji untuk menambah keimanan, mempertebal keimanan, mempertebal ketakwaan, menambah nilai-nilai pengetahuan, dan menambah nilai-nilai tentunya keislaman kita. Inilah yang disebut innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amal itu ketergantungannya dengan niat. Apabila niatnya baik, maka outputnya baik. Niatnya tidak baik, outputnya tidak baik. Jamaah rahimakumullah, ketika di dalam kitab ini disebut ta'at zahir, berarti kita akan kembali kepada ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah di dalam melaksanakan memahami agama. Di dalam surat Al-Qamar disampaikan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apapun Allah jadikan berdasarkan ukuran. Nah, ini terkadang kita lupa, terkadang kita tidak ingat, atau bahkan mungkin tidak tahu bahwa apapun itu berdasarkan dosis yang tepat, ukuran yang tepat. Ini sangat logis. Sebuah bangunan, konstruksi bangunan yang sudah dirancang oleh insinyur itu pasti berdasarkan ukuran. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Semua berdasarkan ukuran. Meskipun mohon maaf, barangkali insinyurnya tidak tahu ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Namun Allah telah menetapkan bahwa ukuran itu menjadikan ketetapan hal tentang sesuatu untuk baik dan buruknya. Saya sering mencontohkan, di dalam kehidupan bukan hanya konstruksi ya, di dalam kehidupan
semua pakai ukuran, semua. Masakan, bahkan kalau kelebihan garam rasanya kurang diminati, kekurangan garam juga rasanya kurang diminati makanan tersebut. Oleh karena itu ketepatan mengukur garam itu persesuaian dengan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apapun semuanya pakai ukuran. Nah, ini masalah makanan. Minuman sama saja, bikin kopi terlalu banyak kopi juga rasanya agak pahit, kurang gula juga rasanya antak, kurang manis berarti kurang gula, kurang pahit berarti kurang kopi. Ketika takarannya tepat, kopinya tepat, takarannya gulanya tepat, air panasnya juga tepat, dipastikan rasa kopi itu akan terasa nikmatnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan ukuran takaran. Bukan hanya makanan minuman, di dalam berkeluarga. Nikah saja pakai ukuran. Usia nikah diukur ya. Usia nikah laki-laki berapa, usia nikah perempuan diukur. Nah, itu semua juga artinya apa? Takaran. Bahkan tidak hanya di dalam kehidupan, di dalam otomotif, di dalam elektronik dan sebagainya, semua berdasarkan ukuran. Nah, ketika ukuran tidak pas, maka output yang dihasilkan kurang memuaskan. Oleh karena itu, ketika kita memahami agama taat zohir, maka kita harus punya ukuran. Ada juga ketaatan yang bersifat batiniah dan ada ketaatan yang bersifat sirriyah. Tubuh kita telah diukur oleh Allah dengan postur yang sedemikian rupa baiknya, namanya fi ahsani taqwim. Badan kita sebuah ukuran di dalam menjalankan agama, hati kita sebuah ukuran di dalam menjalankan agama, dan jiwa kita juga adalah sebuah ukuran di dalam menjalankan agama. Nah, 3 dimensi lahiriah, batiniah, dan sirriyah adalah ukuran kapasitas di dalam menjalankan agama. Untuk lahiriah, ukurannya itu rukun Islam. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, itu adalah ukuran-ukuran untuk lahiriah di dalam agama. Di dalam agama juga diukur ukuran batiniah, ukuran mental, ukuran hati, yaitu disebut ilmu tasawuf, ilmunya namanya bagaimana seseorang dapat mengukur kejiwaannya, dapat mengukur mentalnya. Dan demikian hal dalam hal ketauhidan, yaitu jiwa itu harus ada ukurannya. Semua 3 dimensi itu berdasarkan ukuran. Namun kebanyakan hari ini belum ada persesuaian antara ukuran yang disebut syariah dengan akhlak, yang disebut syariah dengan hakikat ma'rifat atau tauhid. Nah, ini ketika tidak ada kesesuaian ukuran, maka pasti salah satu mendominasi. Ketika salah satu mendominasi, berarti outputnya hanya satu saja, yaitu urusan lahiriah. Kita mendengar disampaikan berbagai macam ceramah, syar'i, bukannya jelek, itu bagus saja, tapi harus juga disampaikan bahwa perbandingan syariat juga ada yang disebut namanya thariqat, ada yang disebut namanya tasawuf. Bagaimana kebersihan hati, kejernihan hati, kebersihan pikir dan kebersihan hati, juga bagaimana kebersihan jiwa. Nah, ini semua harus bersesuaian. Tidak hanya syariat yang digembor-gemborkan, tetapi tasawuf juga harus digemborkan, harus disampaikan bahwa bagaimana mental seseorang, bagaimana jiwa seseorang. Nah, ini di dalam buku-buku, kitab-kitab sudah disampaikan, dipetakan oleh para ulama. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan tentang syariat, banyak ayat. Tentang tarekat juga ada ayat, wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum an ghadaqa. Itu kata-kata tarekat persis disebut di dalam Quran. Tetapi orang jarang mau mempelajari itu karena itu berkaitan dengan mental. Sehingga ketika orang bicara tarekat, dia tidak berani. Kenapa? Karena itu akan berbenturan dengan dirinya. Tetapi orang yang mengamalkan ilmu, maka dia akan tetap menyampaikan apa yang ada pada dirinya. Inilah jamaah rahimakumullah, bahwa kesesuaian itu hari ini sudah mulai tertinggal. Antara pelajaran tasawuf, pelajaran tauhid tertinggal oleh pelajaran syariat. Ketika ketinggalan, maka
ke Allahnya itu bisa dipastikan tidak tepat, berakhlaknya juga dipastikan tidak tepat karena hati dan jiwanya tertinggal oleh urusan-urusan lahiriah. Mari ada persesuaian antara syariat, tariqat dan hakikat, antara badan kita, antara hati kita dan antara jiwa kita. Semuanya itu adalah sudah diatur di dalam agama kita. Nah, di sini adalah kita sampaikan taat zahir, karena di bab yang terdahulu kita sudah mengkaji, sudah mempelajari hal-hal yang berkait dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Maka ketika taat zahir ini dikedepankan, juga tidak luput daripada korelasi hubungan dengan hal-hal yang metafisik dengan mental kita. Di sini disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya, bahkan beliau menyampaikan bahwa harus kita ketahui anna awamirallah ta'ala faraid wa nawafil. Jadi perintah-perintah agama yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnahnya itu ada yang berkaitan dengan yang fardu dan yang sunnah. Diibaratkan yang fardu ibaratnya adalah pokok mal, roksul mal. Kalau berdagang, yang fardu itu disebut modal pokok, yaitu aslut tijarah wabihi tahsulun nazat. Dengan pokok modal ini maka orang bisa sukses di dalam berbisnis atau berdagang. Harus ada modal pokoknya, yaitu fardu. Kemudian yang sunnah disebut di sini adalah untung, wan nafluhu waribhu wabihil fauz fid darajat. Dengan yang sunnah-sunnah maka itu ibaratnya adalah orang mendapatkan keberuntungan, sehingga dengan keuntungan-keuntungan itu orang bisa meningkatkan kualitas, bisa naik derajatnya, bisa dapat untung yang cukup. Nah, sebuah ibarat, sebuah tamsil itu buat kita di dalam beragama juga ada yang fardu dan ada yang sunnah. Terutama di momentum Ramadan ini, yang sunnah-sunnah itu bernilai fardu, yang sunnah-sunnah itu juga punya kualitas fardu. Maka manfaatkan sebaik mungkin momentum Ramadan ini, tentunya dengan memanfaatkan yang fardu di posisinya dan ditambah yang sunnah-sunnah untuk melengkapi yang fardu ketika ada kekurangan. Jamaah rahimakumullah, di sini juga disampaikan di halaman 26, mungkin ya 27, bahwa Nabi bersabda, naqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada imaftaradtu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bih. Yang ditranslate ke dalam bahasa Melayu oleh musannif adalah, artinya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah. Nah, ini bahasa Melayu memang seperti ini bahasanya. Jadi bahasa kitanya kira-kira bahasa kampung kitanya, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah tentunya teknik pendekatannya melalui hal yang dipardukan. Ketika seseorang melaksanakan hal yang dipardukan, artinya ia mendekat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, dan senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku
dengan mengerjakan segala ibadah yang sunnah hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah kukasihi akan dia, niscaya adalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Nah, ini bahasa kitanya, bila seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah tadi, maka ia akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang sudah mendapat cinta Allah, idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Sehingga ketika orang sudah meraih cinta Allah, maka pendengarannya adalah pendengaranku. Luar biasa. Orang yang sudah mendapat cinta Allah, dia mendengar. Ketika dia mendengar, maka itu adalah pendengaranku. Nah, ini kaitan dengan sifat sami' atau sami'un. Di dalam sifat 20 ada sifat sama. Nah, ketika kita menggunakan telinga kita untuk merespon gelombang, maka kuping kita mendengar gelombang tersebut. Nah, ketika merespon gelombang tadi kita mendengar, ada pengertian ke dalam otak kita, ada pemahaman ke dalam otak kita dari pendengaran. Nah, pendengaran itu adalah punya Allah yang disebut sifat sama. Maka gunakan pendengaran kita untuk hal yang baik. Kenapa? Karena pendengaran, daya dengar itu tuh adalah milik Allah, sehingga ketika kita menggunakan kuping kita dengan daya sama, energi sama, kekuatan sama Allah, maka kuping kita bisa berfungsi mendengar. Jadi kalau ditanya mendengar pakai apa, untuk tingkat anak-anak pasti pakai kuping. Ketika anak kita ditanya tingkat SD, SMP itu, anak-anak mendengar pakai apa? Pasti mereka akan menjawab pakai kuping. Nah, kalau di tingkat kita ada pertanyaan, ketika mendengar pakai kuping ada sebuah pertanyaan lagi di tingkat orang dewasa. Apakah setiap orang yang berkuping dapat mendengar? Pasti jawabannya tidak. Sebab betapa banyak orang yang berkuping tapi tidak mendengar. Secara biologis, orang yang ada kupingnya tidak mendengar, ada telinganya tapi tidak berfungsi mendengar, itu disebut oleh kita namanya tuna rungu. Nah, bukan tidak ada kuping, tapi orang rungu tidak bisa mendengar. Berarti kalau begitu di tingkat orang dewasa seperti kita, mendengar itu pakai apa? Kalau kita bilang masih pakai kuping, ya tadi anak-anak jawabnya mendengar pakai kuping. Tapi ternyata ada orang berkuping tidak mendengar. Harus kita jelaskan bahwa mendengar adalah menggunakan energi, menggunakan kekuatan, menggunakan daya Allah Subhanahu wa ta'ala yang direspon kuping, sehingga kuping kita mendengar. Jadi mendengarnya bukan pakai kuping. Tingkatan orang dewasa berarti pakai daya, pakai energi Allah. Maka yuk, energi Allah kita gunakan, daya Allah kita gunakan. Ketika respon kuping kepada energi, kepada daya tadi bisa berfungsi, itulah syukur kita dengan kuping kita. Difungsikan kuping kita untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar yang memberikan motivasi, mendengar hal-hal yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mendengar. Sehingga ketika mendengar seperti itu, maka disampaikan di dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma' bihi. Ketika orang sudah mendapat cintaku atau dia cinta kepada Allah, maka pendengarannya bukan lagi pendengaran manusia tadi, melainkan pendengaranku. Ini kan luar biasa. Manusia mendengar, manusia dapat menggunakan kupingnya, itu semata-mata hanya media saja. Ketika kita sudah mendapat cinta Allah, kita sudah cinta kepada Allah full, maka pendengarannya sudah disampaikan oleh Allah, itu adalah pendengaranku. Bagaimana coba rasa kepada Allah kita? Pendengaran kita adalah pendengaran Dia. Dan ketika kita faham ini,
dipastikan kita akan malu menggunakan kuping ketika tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Itu satu. Yang kedua, ketika hambaku mendekat kepadaku dan dia mendapat meraih cintaku, maka ketika dia melihat, faidza ahbabtuhu kuntu wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Nah, ketika orang mendapat cintaku atau orang tadi mencintaiku, maka ketika dia menggunakan matanya untuk melihat, pada dasarnya bukan mata dia untuk melihat, tetapi itu adalah pandanganku. Ketika orang sudah dapat cinta Allah, maka ketika memandang kepada sesuatu, pandangannya adalah sudah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, raih cinta Allah sehingga penglihatan kita bukan hanya dari diri kita, tapi penglihatan kita sudah disadari bahwa itu penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan penyadaran penuh kepada penglihatan, maka kita akan malu menggunakan mata tidak sesuai dengan petunjuk agama. Contohnya gampang di dalam kehidupan. Rata-rata orang yang emosi, rata-rata orang yang sedang marah, itu refleksi dari kemarahan itu pasti naik pitam, itu pasti saraf, ketika saraf matanya itu pasti akan bergetar. Maka orang ketika marah dipastikan dia melotot. Nah, ketika melotot dalam kondisi marah, orang tadi tidak sadar bahwa matanya adalah mata yang digunakan Allah. Energinya adalah energi yang digunakan oleh dia, adalah energi dan tenaga Allah. Maka mestinya kita terhindar dari emosional, temperamen, karena kita malu kepada Allah. Di dalam melihat sesuatu tidak perlu menggunakan pelotot mata untuk menghakimi, menakut-nakuti orang lain. Inilah bagaimana kita cara cinta kepada Allah dapat diraih, sehingga penglihatannya adalah sudah disebut wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Penglihatannya adalah penglihatanku. Kemudian ketika orang juga sudah meraih cinta kepada Allah, maka ketika dia bicaranya sudah bukan bicara dari diri dia, tapi walisanahu alladzi yantiqu bih, bahwa daya gerak lisan, daya ucap lisan yang menggunakan energi Allah adalah kekuatan Allah yang dikeluarkan melalui lisannya. Maka orang yang dapat cinta kepada Allah, dia akan berbicara sesuai petunjuk agama. Dia pasti akan terhindar daripada ghibah. Orang tadi pasti akan terhindar daripada fitnah. Orang tadi pasti mulutnya akan terjaga daripada sumpah serapah, mencaci maki dan lain sebagainya. Ini artinya orang tadi sudah mendapatkan cinta Allah melalui lisannya. Jamaah rahimakumullah, tinggal dibalik, kebalikannya, versusnya gampang. Ketika rumusan ini sudah kita ketahui bahwa orang yang dapat cinta Allah, maka dia akan mengelantunkan lidah-lidahnya dengan kata-kata yang bijaksana, yang baik, yang tidak merugikan, yang tidak nakut-nakuti dan lain sebagainya. Kebalikannya berarti kalau ada orang menggunakan lisannya untuk menginterogasi, menakut-nakuti, menyebar fitnah, menyebar ghibah, dipastikan orang tadi tidak sadar kepada dirinya, tidak sadar kepada Tuhannya, meskipun dia ngaku Tuhannya adalah Allahu Rabbi. Kenapa? Karena pengakuan tanpa praktek kehidupan itu kemunafikan. Karena pengakuan tanpa keyakinan kepada Allah juga adalah kemunafikan. Maka hendaknya selaras di antara kita, antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. Inilah di dalam hadis qudsi disampaikan, siapapun orang yang mendapat cintaku,
pasti lisannya akan berkata adalah dari kekuatanku. Kemudian orang yang dapat cintaku juga idza ahbabtuhu kuntu wa yaduhu allati yabtishu biha. Pergerakan tangan yang digunakan oleh orang tadi adalah pergerakanku, adalah tenagaku, adalah energiku. Sehingga dengan pergerakan itu maka tangan orang tersebut pasti akan memberikan kontribusi baik. Pasti tangannya tadi banyak menolong, pasti tangannya tadi tidak merugikan kepada yang lain, pasti tangannya tadi bisa bersyukur kepada Allah. Inilah di dalam hadis qudsi, orang yang sudah dapat cinta Allah maka tangannya itu bergerak dengan kekuatanku. Kebalikannya harus disampaikan kebalikannya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau terlalu dininak bobokan oleh yang sebelah kanan, yang kirinya lupa kita. Kebalikannya, bila ada orang di hari ini berbuat dengan tangannya memukul, dipastikan orang tadi tidak sadar kepada kekuatan Tuhan. Meskipun dia mengaku beragama, bahkan nyentil sekalipun, mencuri, mengambil, memanipulasi dan lain sebagainya, memakap dan lain sebagainya, itu dipastikan orang tadi hanya mengaku beragama tetapi belum bisa mengamalkan agama dengan baik sehingga tangannya merugikan orang lain. Inilah diantara yang harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika orang sudah mendapat cinta Allah, pergerakan tangannya itu pasti pergerakan tangan yang membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa keberuntungan untuk orang lain. Kemudian fa idza ahbabtuhu kuntu rijlahu allati yamshi biha. Seseorang yang mendapatkan cinta Allah dipastikan perjalanan kakinya adalah perjalanan membawa ketaatan, perjalanan membawa keberkahan, perjalanan kaki yang membawa persaudaraan, perjalanan kaki yang membawa kemanfaatan dan lain sebagainya. Di balik itu kebalikannya, bila ada orang di hari ini berjalan ke suatu tempat, kemudian perjalanan itu membawa fitnah, membawa ghibah, membawa berita bohong, membawa berita dusta, membawa berita adu domba, dipastikan orang tadi berjalan tidak sesuai petunjuk agama, sadar atau tidak. Meskipun orang tadi mengaku dia adalah beragama Islam sekalipun, tapi kakinya berjalan tidak menunjukkan kepatuhan, tidak menunjukkan perjalanan yang membawa keberkahan, tidak membawa perjalanan yang membawa keuntungan dan kebajikan buat orang lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, fa idza ahbabtuhu kuntu qalbahu alladhi yudmiru bih. Bila seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka dipastikan hatinya tersimpan nama dan esensi Allah. Oleh karena itu, sadari oleh kita bahwa ketika hati kita berdetak, kolbun, ya, saya harus sedikit urai. Kolbun itu kutipan bahasa Arab, kalau ditranslate kitanya jantung. Nah, kenapa kolbun disebut suka tempat bolak-balik permasalahan? Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinil Islam. Itu ada doa yang menyampaikan begitu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku ada di dalam Islam. Itu kaitannya dengan jantung. Jadi kolbun itu bahasa Arab, bahasa kitanya jantung, hardware-nya jantung. Nah, jantung itu ketika berfungsi mempompa darah, bilik kiri umpamanya dipompa, keluar bilik kanan masuk, keluar bilik kiri di daerah jantung itu, maka jadilah nadi dek dek dek. Nah gitu, dek dek dek, itu nadi. Nah, ketika nadi itu berfungsi dek dek dek, nah orang tadi masih disebut hidup di dalam
secara biologis. Oleh karena kehidupannya bukan hanya kehidupan biologis, tetapi detak jantung yang tadi memompa darah dek 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 itu bunyikan Allah, Allah, Allah. Itu adalah termudah untuk zikir khafi, untuk menyadarkan diri kepada Allah. Setiap detak jantung kita isi dengan Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ini adalah ajaran agama yang banyak terlupakan. Sehingga detak jantung ya detak jantung, mulut berbicara lain, mata berpandang lain, kuping dan lain. Ini harus kita perbaiki semuanya. Luruskan antara kuping, mata, pikiran, jantung, tangan, kaki, semuanya. Itu harus sesuai dengan petunjuk agama. Maka ketika jantung berdetak, bunyikan Allahu, Allahu. Itu adalah sebuah pendidikan di dalam ilmu tasawuf untuk bagaimana darah kita ketika mengalir ke kaki akan berjalan kaki ke tempat yang baik, perjalanan yang membawa kebakrah kebaikan, yang membawa keberkahan, perjalanan yang membawa keberuntungan. Ketika darah nyampe ke tangan, maka tangan juga akan berbuat baik, akan menolong, berderma dan lain sebagainya. Ketika darah itu ke mata, ke kuping, maka darah itu menghantarkan hal-hal yang positif dengan dididik jantung kita Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika hati kita diisi dengan Allah, 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 lafaz Allahnya hilang, nanti detak jantung itu akan terus dia berbunyi tanpa huruf. Untuk pembelajaran pasti ada hurufnya. Alif, lam, lam, ha itu bahasa Arab yang disebut lafaz Allah. Ketika dilafazkan kita masih ingat. Nah, ketika sudah biasa melafazkan itu, lafaznya akan hilang dan akan esensi ketuhanannya akan menyerap di jantung kita. Nah, ini sebuah analogi sederhana. Ketika kita bilang rumah, maka kita sudah tidak ingat huruf R-U-R-U, M-A-M-A, sudah tidak ingat lagi. Tetapi akan bentuk rumah sudah kita bayangkan. Rumah, hurufnya tidak ingat. Tetapi rasa di rumah sudah ada. Sebutan masjid sudah tidak ingat huruf M-A-M-A-S, M-A-S, mas, J-D-Jid, sudah tidak ingat lagi. Tetapi bentuknya kita yang ingat. Ketika kita ingat nama binatang, ingat nama kendaraan, pasti huruf-hurufnya sudah hilang. Nah, pendidikan tasawuf buat kita diantaranya yang termudah adalah bunyikan hati kita dengan Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ini akan memberi kontribusi baik ke hati yang ada di sebelah kanan. Kabid namanya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa hati harus diisi dengan Allah untuk menyadarkan jiwa kita? Karena hati itu ibarat pintu. Hati itu ibarat imam. Hati itu ibarat pemimpin. Ketika darah dipompa ke kaki, akan tersebar ke tangan, ke mata. Semua itu harus berkontribusi baik. Sehingga berarti harus ada pembenahan hati dengan pengertian-pengertian yang cukup, pemahaman yang cakap tentang hati itu apa. Hati itu secara garis besar, hardware-nya adalah jantung. Isinya adalah darah. Maka darah yang tersebar ke seluruh anggota tubuh kita, itulah yang akan bergerak sesuai dengan bersih atau tidaknya darah kita. Bersih atau tidaknya darah adalah dari makanan. Kalau makanan yang dikonsumsi oleh kita itu barang yang halal, dipastikan aura yang tumbuh dari kepingan-kepingan darah, baik darah merah maupun darah putih, nur yang timbul dari kepingan-kepingan darah itu pasti nurnya baik, pasti energinya baik. Nah, ketika dipompa darah dari makanan, dari makanan yang halal, maka dipompa darah oleh jantung, lari ke kaki, berjalan ke kaki, maka kakinya akan berjalan untuk hal yang bermanfaat. Ketika tersebar ke tangan, dipastikan
tangannya akan melakukan tindakan yang baik. Ketika darah itu dipompa ke mata, ke otak, ke kuping, pasti cara berpikirnya baik, kuping pendengarannya baik, mata penglihatannya baik. Itu karena darahnya adalah bersih, darahnya adalah suci. Dari mana? Dari makanan yang dikonsumsi oleh kita. Momentum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana bukan hanya kendali makan minum, tapi kendali pandangan batin, kendali pendengaran batin, kendali pergerakan batin. Hal-hal yang mistis, hal-hal yang halus, itu di momentum Ramadan harus kita asah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kembali ke permasalahan bahwa jantung kita, kolbun kita harus diatur sedemikian rupa dengan mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh agama. Etikanya adalah ketika kita makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita akan minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah media izin kepada Allah, karena yang kita konsumsi, yang kita minum adalah hal makhluk-makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan-bahan makanan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izin kepada Allah diajarkan dalam agama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, kita juga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bismillah dengan alhamdulillah dengan pengertian yang cukup, yang cakap seperti yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu. Jamaah rahimakumullah, kenapa hati mesti kita benahi? Karena hati itu adalah faktor untuk menggerakkan badan kita. Faktor penggerak tubuh adalah dari jantung. Ini berlaku juga buat binatang. Ini berlaku juga buat jin. Tapi binatang dan jin tidak memiliki ruh, tidak dijadikan oleh Allah ada ruhnya, sehingga mereka makhluk binatang dan jin tumbuhan itu tidak punya kreativitas. Nah, ini mudah sebetulnya pemahamannya, bahwa siapapun makhluk yang tidak ada ruhnya, hanya kolbunnya saja, pasti cuman hanya hidup belaka, bergerak belaka. Dia tidak punya kreativitas, dia tidak punya inovasi, tidak punya pikiran, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa buruk, rasa baik tidak ada, rasa sedih tidak ada. Itu karena tidak ada ruh. Faktor di kita, maka harus diselesaikan oleh kita adalah ada dimensi yang paling tinggi, yaitu dimensi kejiwaan. Jadi ada mental kaitan dengan nyawa, spiritual kaitan dengan ruh. Kita dibikin oleh Allah, ada tubuhnya, ada nyawanya, ada ruhnya. Maka tiga-tiganya harus kita kompeten, harus kita pahami dengan baik. Kolbun yang tadi disampaikan, jantung itu isinya hanya satu. Allah sudah menetapkan bahwa di dalam hati itu hanya satu isi, tidak bisa dibagi dua. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti ke makhluk baik, dipastikan baik. Cinta kepada Allah pasti ke seluruh makhluk baik, apalagi manusia ya, binatang sekalipun, tumbuhan sekalipun. Karena orang tadi adalah cinta kepada Allah. Allahnya maha baik kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada makhluk apapun, Allahnya maha baik. Maka ketika kita cinta kepada Allah, maka akan menjadi manusia itu manusia yang baik kepada seluruh makhluk Allah, apalagi manusia. Dan tidak akan terjadi gunjing-gunjing, fitnah-fitnah, gibah-gibah. Tidak ada terjadi hal-hal yang mempermalukan orang lain, karena dia cintanya kepada Allah itu baik. Oleh karena itu Allah sudah sampaikan bahwa isi hati itu cuma satu di dalam firman-Nya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah hanya menjadikan satu isi hati di dalam diri manusia. Maka ayo
kita isi hati kita dengan zikrullah, dengan lafaz-lafaz yang baik, kalimat thayyibah, sehingga hati kita tersirami, terbentuk energi yang positif. Demikian jamaah rahimakumullah tentang hati, tentang lisan, tentang tangan, tentang kaki, tentang mata, dan lain sebagainya. Ini saya ingatkan kembali bahwa ini adalah fungsi daripada kita berwudu. Berwudu, cuci tangan, sampai cuci kaki, itu semua artinya apa? Apa yang dicuci di dalam berwudu harus berkontribusi baik. Jadi kalau orang berbuat tidak baik dengan tangan, dengan mata yang sudah dicuci, dengan kuping yang sudah dicuci, dengan kaki yang sudah dicuci bersih di dalam berwudu, belum berkontribusi baik, artinya wudunya batal secara esensi, pahalanya habis secara esensi karena digugurkan oleh dirinya sendiri. Maka pahami dengan baik bahwa nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebahagiaan, dan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi kontribusi baik di Ramadan ini, sehingga Ramadan kita hari yang kedua keempat, hari yang keempat ini itu memberikan Ramadan yang kayaumi waladathu ummuhu. Sudah 4 hari ya, tidak terasa gitu ya, sudah luar biasa. 4 hari, saya tidak menghitung harinya sampai tidak ingat Ramadan itu sudah 4 hari. Karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Alhamdulillah sudah 4 hari, bayangin. Tinggal 26, insyaallah 26 hari lagi. Jadikan Ramadan yang 26 hari ke depan sebagai cas buat kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan, ketika Ramadan jadi, 11 bulan ke depan itu akan jadi juga. Makanya orang yang berpuasa itu kayaumi waladathu ummuhu, bagai bayi baru lahir. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.